Yang kalau saya lihat yang konyol dan tidak negarawan itu adalah Ibu Megawati. Oh ya, dari PDP tanggapan Ibu. Nah, ini konyol, orang yang nggak mengerti hukum tapi so tahu gitu loh, bahwa kenapa sih nggak ditunjukkan aja ijazahnya. Weh, come on, itu nggak bisa, bos. Jadi mungkin orang berpikir bahwa di IKN itu belum mengalir air. Ya, sebenarnya bukan di HPK itu, hunian pekerja konstruksi. Tapi waktu Presiden mengatakan waktu itu sebelum 17 Agustus belum ada air dan listrik itu adalah belum ada aliran yang masuk ke rumah kawasan dari hunian para menteri atau Kemenko, hunian Kemenko 123 termasuk di Seknek, Sekap dan juga kantor staf Presiden. Tapi di sana kita lihat kayak di kantor staf Presiden itu bahwa furniture sudah ada, AC sudah ada, gitu loh. Jadi sebenarnya waktu Presiden mengatakan belum ada air dan listrik itu, bendungan Sepaku itu udah ada untuk hanya belum ada saluran untuk mengalirkan ke yang saya bilang tadi di gedung-gedung yang Kemenko 1 sampai 3, terus gedung Kemensesnek, KSP, Sekap. Nah, ini yang di inti dari pembangunan batch 1 atau tahap 1 itu belum ada aliran. Tapi saat ini sudah selesai. Mohon maaf diizinkan untuk saya harus menegaskan mewakili hati nurani Anda dan kawan-kawan semua. Puncak dari prestasi kebohongan Jokowi ada pada IKN. Karena antara narasi awal dan narasi menuju dia turun sebagai mantan presiden ini, tanggal 20, bahasanya nggak bisa dipegang. Dia mengatakan, ini bukan beban APBN, bukan beban uang rakyat, ini investor. Proyek ini akan datangkan banyak investor. Hari ini yang dia datangkan itu koncoisme. Orang-orang yang diuntungkan oleh kebijakan Jokowi itu sendiri. Sebenarnya jembatan Selat Sunda itu tidak mangkrak. Karena apa? Karena baru visibility study. Dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah di zaman 2014 itu Bang, karena mungkin kurang efisien dan juga dilakukan segala macam penelitian oleh Bappenas, diganti oleh kalau nggak salah kawasan Merak, Lampung, Palembang, Bakahuni, Merak, Bakahuni, Lampung, Palembang, dan Tanjung Siapi-Api, MBPPT. Yang itu, dan juga waktu itu Pak Jokowi juga bercerita ya bahwa anggarannya terlalu besar, makanya akhirnya disiapkan kapal feri Bang, lebih murah. Jadi begini saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional politik, saya apresiasi, kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Tetapi dalam metode pendekatan pelaksanaan proyek ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan. Jadi sudah masuk pada satu kesimpulan untuk menghentikan semua perdebatan Bung Silvan yang tadi saya usulkan. Masuk aja ke jalur hukum setelah nanti BPK itu mengaudit. Sehingga di mana nanti dilihat apakah ini benar-benar dijalankan secara transparan, secara sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, saya nggak pernah bilang tadi JSS mangkrak, enggak. Hambalang. Saya mengatakan jembatan Selat Sunda dalam logika semua orang itu adalah proyek yang bagus, memperkuat persatuan nasional. Karena mobilisasi Jawa Sumatera itu sangat penting. Proposal SB yang sangat luar biasa ini dibuang ke tempat sampah oleh Jokowi. Sehingga Anda mesti bertanya, siapa penentu IKN
ini jalan atau tidak. Menurut saya Pak Jokowi harus bikin baik sama Pak SBY. Karena itu sangat menyakiti. Pak SBY tidak meninggalkan beban utang. Pak Susilo Bambang tidak meninggalkan gejolak ekonomi dan politik dengan berharap. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana saat ini teman-teman yang lagi viral-viralnya adalah si Filister, yang dimana teman-teman ya, kalau kita melihat si Filister ini teman-teman ya, besar sekali arogannya teman-teman, dan juga kesombongan yang ada pada dirinya teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat ya, si Filister ini masih dalam tahap perbincangan ya di kalangan masyarakat teman-teman, karena kasus yang saat ini ya menimpa hidupnya teman-teman, yang kasus kepada Pak Jusuf Kalla, yang dimana dia pernah melakukan penghinaan dan juga fitnah kepada Pak Jusuf Kalla. Nah, tentu teman-teman, dalam hal ini ya banyak sekali yang bertanya-tanya teman-teman, kenapa si Filister ini masih belum ya diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan waktu divonis ya pada dirinya teman-teman. Nah, pada saat ini teman-teman ya, saat kita melihat bahwa si Filister ini teman-teman ya, setiap ada perdebatan dan selalu saja teman-teman mengungkit atau menjebak orang-orang ya dalam keburukan orang tersebut teman-teman, siapa lawan bicaranya teman-teman, tentunya seperti itu ya. Nah, saat ini kita melihat bahwa si Filister itu adalah dia menyenggol Ibu Megawati teman-teman, dan saat ini nanti teman-teman kita tidak tahu apakah masalahnya bertambah lagi atau tidak teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini kalau kita melihat ya, bagaimana si Filister ini adalah seorang pembela Pak Jokowi, apapun itu dia melakukan ya, asalkan ya keluarga Pak Jokowi dan cukup Pak Jokowi sendiri terselamatkan dari segala hal teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana komentar masyarakat Indonesia ya mengenai tanggapan mereka dalam cuplikan video yang barusan kita tonton teman-teman. Ya, dikatakan di sini bahwa kata Sylvester SBY jatuh cinta pada Jokowi, padahal SBY mau muntah ketika dekat Jokowi. Dikatakan lagi di sini teman-teman, segera masukkan kerang biar gak banyak bicara. Nah, si Filister saat ini masih keliaran teman-teman ya, karena ya dia masih belum dimasukkan ke penjara teman-teman. Ya, dikatakan di sini si Filister ini memang orang pembohong. Ya, kalau kita melihat selalu aja ya menyebutkan ya keburukan orang lain teman-teman ya. Dikatakan lagi di sini teman-teman bahwa ternak-ternak Mulyono suruh Jokowi nunjukin ijazah asli ke publik biar masalah selesai, dan kalau tidak mau nunjukin ijazah berarti Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Nah, ya kita harapkan sebagai masyarakat Indonesia ya, tentu Pak Jokowi ini ya memperlihatkan ijazahnya kepada publik dan biar transparan teman-teman dalam hal ini, supaya masalahnya tidak semakin bertambah dan semakin melebar kemana-mana teman-teman. Dikatakan di sini teman-teman bahwa heran sama termuli kok bahwa Bu Mega kalau orang itu baik kan tinggal tunjukin beres kan. Nah, dikatakanlah di situ teman-teman bahwa ya si Filister ini adalah bukan yang ini teman-teman yang semakin rendah masalah tetapi semakin bertambah-tambah masalah dalam hal ini teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana si Filister ini saat ini masih berkuar-kuar, masih banyak yang disenggol-senggolnya, masih banyak orang yang dilibatkan di dalam perannya teman-teman, atau dalam dramanya teman-teman, supaya masalahnya ini ya belum kelar yang satu sudah datang yang satu teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya, kita sebagai masyarakat Indonesia ya silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda ya untuk menanggapi hal-hal seperti ini kepada si Filister. Ya, semoga si Filister ini adalah bisa mengembalikan
dan patuh pada hukum teman-teman ya, sesuai dengan yang telah ditentukan kepadanya ya, sehingga dia itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang hukum di Indonesia ini. Teman-teman ya, sampai ketemu di channel selanjutnya teman-teman.